Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari bersama kita siapkan setiap hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, langkah-langkah kita, dan mari bersama malam hari ini kita bawa setiap pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, saat kami bersama-sama mau satukan hati, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami malam hari ini. Rasa ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan begitu baik, Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap nyanyian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu yang menjamah setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini pujian kami. Ini pernyataan kami malam hari ini di Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami nyanyikan pujian syukur kami. Kami nyatakan Tuhan setiap kehidupan kami bahwa Engkau yang pegang kendali. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidupku. Sebab Engkau terlalu baik bagi hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Senap pujian kami hanya bagi-Mu. Engkau baik, Kau Tuhan, sangat baik Tuhan. Haleluya. Ini pujian dan pernyataan kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Ini pujian kami, ini doa kami di hadapan Engkau. Ku tetap setia. Kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyatakan bahwa hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Ya Bapa, ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir. Menutup mata, amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan, dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Mari dengan sungguh hati kami nyatakan sampai akhir. Ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Sama-sama mari naikkan pujian-Mu bersama, nyatakan sampai akhir ku
menutup mata, ku tetap setia menantimu, menanti janjimu, sampai ku dapatkan, sampai ku terima kasih dapatkan Tuhan, mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh dikuatkan hari-hari ini dalam keadaan apapun, satu hal yang kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh hidup kami. Sebab itu kami mau menyatakan, kami berseru di hadapan Engkau Tuhan, ini segenap hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ini pujian, ini nyanyian kami malam hari ini. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Amin Tuhan. Menanti janjimu, Sampai ku sampai dapatkan. ku dapatkan Terima mahkota kasih Tuhan. kehidupanku. Amin. Ini komitmen Ku tetap setiap hati setia, kami. Dengan sungguh hati kami nyatakan Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Biar kami mau mengiringi Engkau seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu, karena kami tahu rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini sama. Masuk dalam Biar
kami boleh masuk di dalam rencana-Mu Bapa. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. harapanku, Harapanku hanya di dalam Tuhan. Ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk mari lebih lagi mengiringmu seumur hidupku. Kami mau masuk dalam di dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, untuk mari sekali lagi mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti rencana-Mu, kami mau ikuti panggilan-Mu Tuhan. Mari sembari Kau berjalan bersama kami, berjalan menuntun langkah kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. pikiranku, kehendakku, aku serahkan kepadamu ya Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, ini hidup kami biar menyenangkan Engkau Tuhan. Ini hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan sebagai penyembahan kami yang sejati. Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Dan hidup kami adalah penyembahan Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan adalah persembahan, adalah penyembahan kami yang sejati. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, kami sangat berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan berharga di mata-Mu. Segenap
persembahkan hanya kepada Engkau. Sebab itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Persembahkan hidup kami. Ku tahu hidupku adalah penyembah yang sejati bagimu Tuhan. Kau terima kasih dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami, segenap kami persembahkan. Ku akan tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku Tuhan, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku, Kau ciptakan dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hatiku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ini persembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang sejati, yaitu hidup kami sebagai penyembahan, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari umat Tuhan yuk sama-sama katakan, ku tahu hidupku, amin ya adalah, ini hidup kami, ini persembahan kami, dan ini penyembahan kami di hadapan Engkau ya ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, amin Yesus Tuhan. Segenap persembahkan, sekali lagi katakan, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sebab itu kami tersungkur terus menyembah Engkau ya Tuhan. Kau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami boleh ada di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan. Kami membuka hati bagi firman Tuhan, biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa malam hari ini. Biarlah iman kita terus ada di dalam Tuhan dan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan biarlah ya setiap kesaksian akan menambah iman kita semakin diteguhkan. Shalom, selamat malam Bu Debi. Saya seorang wanita dari Manado. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya saat ini berumur 28 tahun. Saya banyak merasakan pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Jadi begini Bu, singkat cerita, 4 tahun yang lalu saya mulai terikat dengan judi online. Nah, ini lagi saudara ya. Karena awal mulanya saya diajar oleh orang tua saya yang juga adalah seorang penjudi. Hingga akhirnya saya mulai meminjam uang kepada teman-teman dan keluarga saya. Bahkan saya mulai banyak berbohong dan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan uang hanya untuk bermain judi online. Saya merasa saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Saya akhirnya menjadi kepahitan hingga akhirnya saya menemukan channel Ibu di bulan Maret 2024 yang lalu. Dan saya mulai tekun mendengar mesbah syukur dan juga mesbah doa, di mana Ibu selalu mendoakan orang-orang yang terikat dengan hutang, dengan judi online, dengan apapun supaya dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya puji Tuhan, saya perlahan-lahan meninggalkan dosa saya, terutama dosa judi online itu. Bahkan hingga saat ini saya sudah benar-benar tidak ada lagi keinginan untuk bermain judi online. Dan saya merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Ya, perlahan akhirnya hutang-hutang saya pun mulai bisa terbayar. Saya tahu semua pencobaan yang datang dalam hidup saya itu adalah akibat dari perbuatan saya sendiri. Namun sekarang saya sadar bahwa ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya kembali dan bertobat kepadanya. Amin. Kita sungguh-sungguh ya, Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh hidup bertobat. Oh iya Ibu, puji Tuhan, saya juga bersyukur karena saya bisa lulus S2 ya di UI. Walaupun saya sudah banyak melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan Yesus masih ya mengasihi saya, dan Tuhan yang sama yang menolong saya dan memampukan saya. Itu semua saya percaya bukan karena kuat dan gagah saya, ya, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan saya. Saya berjanji kalau saya lulus, saya mau bersaksi di mesbah doa. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih buat pelayanan Ibu dan seluruh tim. Ya, mesbah doa dan mesbah syukur. Tuhan Yesus memberkati. Wow, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Satu kesaksian yang kita dengar malam ini ya, memang ya kita lihat luar biasa ketika ya hari-hari ini iblis itu terus berusaha untuk menjatuhkan, menjerat orang di dalam keinginan-keinginan dosa. Ya, awalnya ini seorang wanita loh ya, dari Manado. Awalnya dia diajari orang tuanya untuk bermain judi online karena orang tuanya penjudi. Sehingga akhirnya dia mulai ya pinjam uang sana sini untuk bermain judi dan sehingga terlilit dalam hutang. Ya, dan akhirnya dia kepahitan karena merasa orang tuanya menjerumuskan dia sehingga dia kepahitan. Ya, tetapi puji Tuhan, dia menemukan mesbah doa, ya, menemukan channel saya itu pada bulan Maret yang lalu. Dari situ dia terus tekun mencari Tuhan lewat mesbah doa, mesbah syukur. Akhirnya di sanalah dia mulai mengalami Tuhan,
hidupnya bertobat, bahkan akhirnya dia melepaskan pengampunan buat orang tuanya. Ya, dan ketika dia dipulihkan, saudara lihat Tuhan bekerja perlahan, hutang-hutangnya mulai terlunasi. Sekarang bahkan dia berkata, saya sudah dilepaskan, bahkan tidak lagi punya keinginan sama sekali untuk bermain judi online. Saudara, setan tuh bekerja luar biasa lewat dunia maya. Ya, dulu dosa-dosa itu begitu nyata. Dulu dosa itu terjadi secara nyata, judinya nyata, ya persinahannya nyata. Sekarang setan bersembunyi di dunia maya, ya lewat dosa-dosa, ya judi online, utang online, perselingkuhan online. Hati-hati saudara. Akhir zaman ini ya kita lihat ya, dan saya nggak tahu kenapa ini konselingnya yang masuk ini semua tentang hutang online, tentang judi online, ya bahkan kesaksian yang masuk hari-hari ini, bahkan bukan hanya itu, orang-orang di sekitar saya, orang-orang di sekitar kita, ya keluarga dan lain sebagainya, banyak yang terkena dengan ya hal ini saudara. Bahkan kita juga melihat di TV banyak yang berakhir dengan bunuh diri. Jadi jangan sampai kita menutup mata. Mari kita melihat iblis begitu kuat hari-hari ini gencar ingin menyerang anak-anak Tuhan agar mereka jatuh, agar mereka terpelesok, bahkan pada akhirnya imannya binasa. Ya, jadi hati-hati saudara, biarlah kita mau terus ya mengandalkan Tuhan di hidup ini, jangan sampai mencoba atau masuk dalam jebakan setan. Ya, perhatikan anak-anak saudara, perhatikan orang-orang di sekeliling saudara, keluargamu. Ya, jangan sampai ada yang terjebak saudara. Kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita supaya ya kita ini juga tidak menjadi batu sandungan ya. Kita percaya saudara bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka ya kita juga yang akan mengalami apa yang dinamakan bahwa ya penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saat kita bertobat, di saat itu juga pemulihan terjadi. Seperti kesaksian malam ini yang kita dengar, puji Tuhan selamat juga sudah lulus S2. Ya walaupun banyak dosa katanya, tapi Tuhan masih mengasihi. Ya itulah Tuhan kita, Tuhan yang sungguh luar biasa, yang selalu ya menyertai anak-anaknya yang percaya padanya. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah ya membaca sampai di Ayub pasal yang ke-12 tentang bagaimana Ayub berkata dia ya mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Ya, dan dia mengakui Tuhan di sana, bahwa Tuhanlah yang ya membangun gunung-gunung, Tuhanlah yang menjatuhkan orang-orang hebat, Dia yang meninggikan, Dia yang berkuasa membinasakan, Dia yang berkuasa mengatur jalan, mengatur laut dan lain sebagainya. Dan kita lanjutkan hari ini di ya Ayub pasal yang ke-13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Ya, Ayub pasal yang ke-13. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami di telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Ya, jadi Ayub berkata kepada teman-temannya, ya apa yang mereka katakan itu memang benar. Ya, semua nasihat yang mereka berikan itu memang benar. Ayub bilang, ya bahkan ya mataku sendiri telah melihat, telingaku mendengar, dan semua itu aku pahami. Ya, apa yang kamu tahu, aku juga tahu, karena memang nasihat teman-temannya itu benar. Tapi yang salah adalah mereka menuduh Ayub itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ya, dan Ayub berkata, tetapi sekarang ya aku tidak mau dengar semua yang kamu ngomong itu, karena lebih baik kamu diam. Ayub bilang, kalau kamu diam, kamu akan disebut bijaksana. Karena Ayub merasa bahwa kata-kata dan ya tuduhan dari teman-temannya itu adalah tuduhan yang salah, dan itu
tidak cocok untuk dirinya, saudara ya. Ayub berkata, aku ini hendak berbicara dengan yang maha kuasa dan aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ya, belum selesai Ayub itu protes sama Tuhan. Ya, dia ingin berbicara kepada Tuhan, dia ingin membela perkaranya dia di hadapan Tuhan. Ya, dia berkata, kamu itu teman-temanku itu nabi palsu, kamu itu semua tabib palsu, kamu itu semua orang-orang yang berdusta ya. Jangan ngomong yang tidak dia lakukan. Menurut Ayub begitu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Ayat 7, sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah aku hendak membunuh. Ya, lihatlah ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Jadi Ayub ini masih tidak terima dengan apa yang terjadi kepada dirinya, saudara. Dia berkata, ya dia mau berperkara dengan Tuhan. Dia bilang, ya kamu itu tidak bisa berbohong dengan Allah. Ya kamu juga nggak bisa mengucapkan dusta untuk Dia. Apakah kamu mau memihak Allah atau berbantah untuk membela Dia? Ya, apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Jadi, ya Ayub menyatakan kepada teman-temannya, ya sebenarnya kamu itu tahu yang sebenarnya tentang aku, bahwa aku ini baik. Tapi kenapa ya kamu mencoba menipu Allah? Ya, berkata bahwa aku ini berdosa. Ya, untuk apa kamu mengucapkan dusta? Ya, Tuhan itu tahu semuanya. Ya, apakah dia bilang kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak? Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Ayub merasa ya kalau kamu itu berbicara, ya menyatakan dusta bahwa aku ini berdosa, maka ya Tuhan tak akan berpihak bahwa Dia akan menghukum setiap orang yang ya menuduh orang lain padahal itu adalah kata-kata dusta. Bahkan kita ingat temannya itu berkata bahwa dia didatangi satu roh yang berkata bahwa Ayub itu jahat makanya dihukum Tuhan. Jadi Ayub merasa teman-temannya ini semua pembohong. Ya, dan dia mau membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, ya aku hendak berbicara apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah ia, huruf besar ya saudara. Ia huruf besar itu adalah ditujukan kepada Tuhan. Ayub berkata, lihatlah Tuhan hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ayub berkata, aku akan membela perilakuku di hadapan Tuhan. Aku ini berani bahwa aku ini hidup benar. Aku ini selama ini hidup jujur. Aku tidak pernah melakukan dosa. Ya, dia bilang kalau orang fasik ya pasti tidak akan tahan untuk menghadap kepada Tuhan. Tapi aku ini orang benar. Aku mau mencari keadilan dari Tuhan terhadap perkara-perkaraku. Kenapa Tuhan itu mau membunuhku? Di dalam ketidakmengertian, saudara, seringkali kita ini ketika menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, kita pun bersikap seperti itu. Kita bahkan menuduh Tuhan mau bunuh kita menuduh kenapa Tuhan tuh tidak adil, kenapa tidak bisa mengerti saya benar, tapi kok saya disalahkan. Tapi inilah hidup, seringkali walaupun kita benar, Tuhan akan izinkan kita mengalami malapetaka. Ya, orang-orang di Alkitab menderita karena kebenaran, bukan karena berbuat dosa.
Yusuf menderita di penjara bukan karena dia mau perkosa istri Potifar, tapi karena dia digoda oleh istri Potifar. Yang salah bukan Yusuf, tapi Yusuf pada akhirnya di penjara. Dan itulah cara kerja Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak memahami kenapa. Tapi saudara, ya mari jangan pernah menuduh Tuhan bersalah kalau kita ini belum memahami rencana Tuhan di balik setiap perkara yang kita alami itu. Ya seperti Yusuf, dia dibuang, mau dibunuh keluarganya, di penjara. Ternyata karena Tuhan punya rencana akan terjadi kelaparan besar, sehingga Yusuf dipersiapkan di Mesir untuk kemudian membantu saudara-saudaranya orang Israel di kemudian hari. Tapi Yusuf tidak mengerti rencana Tuhan itu. Di dalam kita menjalani hidup ini, ketika Tuhan akan menggenapi rencananya atas hidup kita, ya kita akan diizinkan menderita. Saya tidak mengerti kalau sampai hari ini akhirnya Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Ya, tetapi untuk dipersiapkan begitu tidak enak. Saya diusir dari keluarga saya. Saya dulu bertanya, kenapa Tuhan usir saya? Apa dosa saya? Berhentilah mencurigai Tuhan. Sebab saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan apa, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Ayat 17, dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Ayub berkata, ya kepada Tuhan saudara. Ayub bilang, ya jangan lakukan dua hal kepadaku, ya maka aku akan bersembunyi. Dia bilang di sana, janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku akan bersembunyi terhadap engkau. Ya apa itu dua hal? Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah maka aku akan menjawab, atau berbicara, ya atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Memang saudara, ketika kita ada dalam persoalan, masalah, ujian, maka ya yang pertama kita pasti akan introspeksi mencari tahu berapa dosa saya sehingga Tuhan tuh murka. Kenapa ya Tuhan murka? Saya ini salah apa? Itu adalah normal sebagai manusia. Ketika kita ditimpa sesuatu, maka kita introspeksi diri karena ada yang namanya hukum sebab akibat. Ya kalau sesuatu terjadi itu ya pasti akan ya sebab akibat itu ada. Jadi kita coba perbaiki itu yang lebih mudah untuk kita cari tahu. Misalnya ada orang bisnis gagal terus bahkan ditipu. Nah kalau ada orang datang seperti itu kepada saya, tentu yang pertama kali saya tanya adalah apakah ya Bapak atau Ibu suka menabur, ya menolong orang lain, ya ketika diberkati apakah menjadi berkat. Ya kalau dia ngomong tidak, ya saya langsung bilang itu yang Tuhan mau Bapak Ibu bertobat. Ya pakailah hartamu untuk menabur supaya orang-orang itu memperoleh ya juga sesuatu yang baik dari hidupmu. Introspeksi diri itu namanya. Ya Ayub berkata, ya berbicara kepadaku, kasih tahu dosaku apa, berapa besar kesalahanku dan dosaku, beritahukanlah kepadaku, Ayub bilang. Ya. Ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan mengapa menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Ya, Ayub berpikir bahwa Tuhan menghukum dia karena kesalahan dari masa muda yang dia lakukan, saudara. Ya, dan dia berkata, kakiku kumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Ya saudara, kita belajar malam ini saudara bahwa ya mari kita introspeksi diri itu harus, tetapi ya jangan terus protes sama Tuhan. Karena Ayub merasa dia tidak menemukan kesalahannya sehingga dia protes sama Tuhan, merasa bahwa Tuhan akan membunuh dia. Biarlah kita belajar malam hari ini dari setiap apa yang kita sudah dapat.
dan hidup kita boleh semakin lebih bijaksana. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang Tuhan kerjakan di hidup kami. Biarlah semua anugerah Tuhan atas hidup kami turun agar kami mengerti dan kami bertobat dalam hidup ini dan tidak mudah menyalahkan Tuhan, sebaliknya introspeksi diri. Ya, kami tahu Engkau Allah yang baik, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan tidak ada lagi kutuk. Terima kasih Bapa, kami belajar dari kitab Ayub agar hidup kami ketika dimurnikan belajar taat dan hidup sesuai firman Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan yang berat, dalam keuangan, masalah rumah tangga, sakit penyakit, masalah apapun yang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya waktu kami sungguh-sungguh berserah, hidup kami sungguh-sungguh mau dipulihkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, bahkan berikan Tuhan jalan keluar bagi setiap mereka yang mengalami masalah keuangan, terjebak hutang piutang. Ketika kami bertobat, maka Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami berdoa berkati bangsa negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan dan diagungkan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua juga bangsa-bangsa yang ada di benua, 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah dan lawat agar para presiden-presiden yang ada di dunia boleh bertobat kembali kepada Tuhan, dan hidup setiap bangsa boleh sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Biar hujan pertobatan tercurah atas bumi ini. Semua orang berbalik menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang kami minta dan doakan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, bawa kami di dalam perkenanan-Mu Bapa. Karena itu saudara, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.